Sebagai rangkaian acara berikutnya, penampilan dari Syarhil Quran yang akan dibawakan oleh ananda kami, Muhammad Wafa Al-Farabi, putra dari Bapak Haji Saraji Ilham dan Ibu Rohana, merupakan santri asal Jering. Lalu Fahri Hadi Al-Ansari, putra dari Bapak Haji Lalu Rusdi dan Ibu Nurminah, merupakan santri asal Sumbawa. Amr Syah Zain, putra dari Bapak Abdul Azim dan Ibu Sofianita Reni, santri asal Misfalah. Kepada mereka waktu dan tempat disilakan. Bismillahi wa bihamdih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Amma ba'du. Abu Abdul Aziz Al-Hafidh Fadilatul Syarifah Ummah Hajjah Bain Istaradiyah Al-Hafizah Al-Masyayikh wal-Asatidh Al-Afadil wa jami' dhuyufil kiram rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada junjungan Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di tengah derasnya arus globalisasi, diikuti dengan kemajuan teknologi,
perubahan zaman yang begitu cepat pada saat ini, kita dihadapkan dengan sebuah pertanyaan besar. Mampukah generasi hari ini tetap dengan nilai-nilai Al-Quran sekaligus berjalan seiring dengan perkembangan zaman? Inilah tantangan kita, inilah panggilan kita. Dari itu, izinkan kami menyampaikan sebuah syarhil Quran dengan tema mewujudkan generasi Qurani terhadap perkembangan zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, generasi seperti apa yang kita cita-citakan dan impikan? Generasi seperti apa yang kita impikan? Generasi yang kita inginkan adalah generasi Qurani yang tidak hanya taat tetapi juga tangguh dan cepat. Generasi Qurani yang tidak hanya beriman tetapi juga selalu relevan dengan zaman. Mengawali itu semua, mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati aqwam wa yubashshirul mu'minin wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguhnya Al-Quran adalah pedoman jalan hidup yang paling lurus, memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengajarkan kebajikan, bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Ayat ini mengandung pesan besar bahwasanya Al-Quran bukan hanya sekadar kitab ibadah, tetapi ia merupakan pedoman hidup yang selalu relevan dengan zaman. Artinya, siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai dasar hidupnya, maka ia tidak akan pernah tertinggal oleh zaman. Generasi Qurani bukan hanya generasi yang pandai membaca ayat, tetapi juga mampu menghidupkan nilai-nilai kehidupan di dalam realitas kehidupan. Mereka tidak alergi terhadap perubahan, namun menjadikan perubahan sebagai ladang amal dan dakwah. Santri hari ini tidak cukup hanya pandai membaca kitab kuning, tetapi mereka juga harus pandai membaca kitab kehidupan. Santri hari ini tidak cukup hanya fasih dalam doa, tetapi juga harus cakap dalam karya, karena pada hakikatnya Islam tidak pernah mengajarkan ketertinggalan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pondok pesantren hari ini tidak cukup hanya mencetak santri yang alim dalam ilmu agama, tetapi juga harus mempersiapkan generasi-generasi yang akan menjadi ulul amri di masa depan. Generasi-generasi santri-santri yang mempunyai semangat dan jiwa Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 159 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Dan jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia maupun di akhirat. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ayat ini mengandung pesan besar bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan sosok ulul amri yang mempunyai otoritas kepemimpinan dan tanggung jawab, yang menjadi penggerak pelopor di tengah-tengah masyarakat. Menjadi santri ulul amri bukan perkara mudah. Dia bukan hanya segedar gelar, tetapi juga amanah. Santri yang tidak hanya tinggal di tembok pesantren, tetapi juga mampu menembus batas dunia dengan nilai-nilai Al-Quran. Disinilah peran pesantren menjadi sangat penting. Bisa kita bayangkan jika setiap santri memiliki semangat Qurani, jika setiap pemimpin lahir dari nilai-nilai Al-Quran, jika setiap pemuda menjadikan Al-Quran sebagai kompas hidupnya, maka kita tidak hanya akan menyaksikan perubahan, namun kita akan menciptakan peradaban. Namun, bagaimana mungkin kita bisa menciptakan peradaban jika seorang santri tidak memiliki adab? Bagaimana mungkin seorang santri bisa menjadi ahli Quran jika guru dan pesantren selalu dijatuhkan? Bagaimana mungkin seorang santri bisa sukses jika kepada guru mereka selalu protes? Sehingga para ulama memberikan teguran, sindiran yang berisi pesan. Man qala li syaikhihi lima. Barang siapa yang berkata kepada gurunya, kenapa? Lima, untuk apa? Banyak bertanya dan protes. Lam yufli abadan. Maka dia tidak akan pernah sukses selama-lamanya. Abahuna, guru kami Dr. Tuan Guru Haji Haryanto hadir bersama kita. Beliau selalu memberikan pencerahan pemahaman kepada kita bahwa pondok pesantren ini bukan ajang kita untuk menghitung gaji, bisnis dan keuntungan, namun ini adalah ajang kita agar bagaimana kita bisa mencetak generasi-generasi yang akan bertarung di tengah perkembangan zaman. Bapak Ibu izin yang sampaikan, tidak ada yang bisa menyelamatkan generasi hari ini kecuali dengan tiang pelungguh mengajarkan mereka ilmu agama yang kuat dan kokoh. Jika tidak, maka di zaman yang penuh dengan fitnah ini mereka bisa salah arah. Generasi masa depan umat ini ada pada generasi hari ini, dan generasi hari ini dibentuk bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang hidup bersama Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa astaghfirullah biqaulin bila amal.
Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para Bapak Ibu tamu undangan, izin untuk tetap tenang dan mendukung acara selanjutnya. Walaupun di depan sana sudah banyak yang terlihat gerah ya, panas. Acara selanjutnya, sungkeman, yang akan diwakilkan oleh santriwati atas nama Bayi Noni Hidayati Putri, putri dari Bapak Lalu Mansur almarhum dan Ibu Bayi Masita almarhumah, didampingi oleh santriwati Zihriana Vidya Putri, putri dari Bapak Ali Sadikin dan Ibu Syuhada. Kepada mereka berdua disilakan. Teruntuk mereka yang tak pernah meminta imbalan apapun, dialah sosok ayah dan ibu. Mereka yang hanya ingin melihatku bahagia, meski harus menahan perih dalam diam. Engkau ibu yang selalu menyulam pagi demi pagi dengan doa. Air matanya jatuh tanpa diminta, demi kita yang sibuk lari mengejar dunia. Tanpa sadar, ada hati yang mulai hampa, ada tubuh yang tak lagi kuat. Dan hari ini, sekarang, aku bersimpu di hadapanmu. Izinkan aku mengucapkan terima kasih karena telah membesarkanku dengan penuh cinta kasih, penuh kesabaran, penuh keikhlasan, dan penuh ketulusan. Kasih sayangmu tidak akan pernah tertandingi oleh apapun yang kasih sayangmu tidak akan pernah tertandingi oleh siapapun dan apapun yang ada di dunia ini. Engkau adalah ibu nomor satu bagiku. Maafkanlah anakmu yang selalu merepotkanmu sampai detik ini. Mungkin banyak kesalahan yang aku lakukan. Terima kasih, Ibu. Ayah, engkau yang diam-diam menanggung beban demi sekilas senyum yang kami berikan. Ayah, engkau adalah sosok yang jarang bicara, tetapi kehadiranmu selalu menjadi sandaran kuat dalam hidupku. Kau tak pernah berkata, "Aku sayang kamu," tapi caramu bangun paling pagi dan pulang paling malam sudah lebih dari cukup untuk mengerti bahwa cintamu jauh lebih dalam dari kata-kata. Maaf ayah, aku sering merasa kau tidak mengerti aku. Aku lupa bahwa semua yang kau lakukan adalah demi masa depanku. Kau sembunyikan letihmu, kau tahan sakitmu agar aku tidak khawatir. Aku terlalu bodoh untuk melihat itu semua saat aku masih kecil. Ayah, ibu,
harapan-Mu tidak pernah kami hiraukan. Ayah, Ibu, kami akan usahakan untuk terus membawa kesuksesan, kebahagiaan, dan kehidupan yang kalian impikan. Ayah, Ibu, Engkau adalah pahlawanku, pejuangku, dan Engkaulah semangatku. Abah, Uma, Ustadz dan Ustazahku, kalian adalah orang tua kami yang sangat kami cintai. Terima kasih untuk semua senyum. Terima kasih untuk setiap maaf yang kalian berikan. Maafkan kami jika di dalam kelas kami seringkali tidak mengindahkan. Maafkan kami bila sering membalas dengan nada yang emosi. Kami juga tahu di balik senyum kalian ada tangis yang tak pernah kami lihat. Guru, Engkau pahlawan tanpa tanda jasa yang sabar membimbing kami semua. Ilmu dan nasihat-Mu begitu berarti, akan kami ingat sampai nanti. Jika ada kata yang pernah menyakitkan, jika ada sikap yang menyisakan kesalahan, di momen perpisahan yang mengharukan ini, kami mohon maaf setulus hati. Hari indah itu kini telah usai. Waktu membawa kita pada perpisahan ini. Tawa yang dulu selalu menghiasi, kini hanya tersisa dalam memori. Di bangku sekolah kita belajar bersama, bercanda dan berbagi cerita. Kini langkah kita harus berbeda arah, mengikuti mimpi yang kita punya. Sahabat, terima kasih untuk segalanya, untuk tawa, tangis, dan cerita kita. Kebersamaan ini begitu berharga dan takkan pernah bisa terlupa. Air mata ini tak bisa ditahan saat harus mengucapkan perpisahan. Namun, kami tahu ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan. Meski waktu akan terus berjalan dan jarak mulai memisahkan, semoga persahabatan ini tetap abadi, tak lekang oleh waktu yang berganti. Selamat tinggal masa sekolah tercinta. Terima kasih untuk semua cerita. Semoga kita dipertemukan kembali pada kisah yang lebih indah nanti. Ayo adik-adikku, santri dan santriwati, mohon untuk menuju orang tua kalian masing-masing. Kau tembus dinginnya pagi dan pekatnya malam. Kau berkorban demi anak didik yang kau sayang. Tak mampu ku membalas apa yang kau berikan. Kau suri teladan guruku.
Acara selanjutnya, prosesi wisuda. Kami mohon kesediaannya kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Bukhari Lombok, Koordinator Tahfiz, Kepala Sekolah PPS Ulia, Kepala Sekolah PPS Wusto, Kepala Sekolah PAUD Kering KB Al-Quran Al-Bukhari Lombok agar berkenan mengambil tempat yang telah disediakan. Dan kami mohon kepada Ustadz Ayub Al-Ansori agar berkenan pula menempati tempat di atas panggung. Dan kepada Tuan Guru Haji Fathul Aziz juga berkenan naik ke atas panggung. Kesediaan kepada Dr. Ayub, perwakilan dari Universitas Mandalika, agar berkenan naik ke atas panggung. Perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, Bapak Eka Sandi, agar berkenan naik ke atas panggung. Ibu Hajah Hardiana dari tim penilik Kemendikbud Kabupaten Lombok Tengah agar berkenan naik ke atas panggung. Berikut kami umumkan daftar santri-santriwati terbaik tingkat akademik dengan perolehan nilai tertinggi ujian nasional tahun 2026. Kami panggil perwakilan terbaik tingkat PPS Ulia atas nama Bayi Noni Hidayati. Mohon berkenan kepada
kepada Bapak Haji Sahabudin untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya, santri terbaik bidang akademik dengan perolehan nilai tertinggi ujian nasional tahun 2026 tingkat PPS SWOSO diberikan kepada Zihriana Fidia. Sekali lagi mohon berkenan kepada Bapak Haji Sahabudin dan Bapak Haji Saiful agar menuju ke atas panggung. Sekali lagi bagi Bapak Haji Sahabudin dan Bapak Haji Saiful diperkenankan untuk naik ke atas panggung. Mohon kepada wisudawan wisudawati tingkat PAUD untuk bersiap-siap naik ke atas panggung. Selanjutnya, penyematan untuk santriwan dan santriwati tingkat PAUD KB Al-Quran Al-Bukhari Lombok. Santri pertama atas nama Syakila Afifah Haryanto, putri dari Abah Huna Dr. Tuan Guru Haji Haryanto Abu Abdul Aziz Al-Hafiz, dan Ummah Hajah Bayi Nistatur Radiah SPD, lingkungan Pancor, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praia, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya, Fatia Aulia Nisa, putri dari Bapak Husnaidi dan pasangan Ibu Irianti Pancaningrum, alamat lingkungan Propok, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praia, Kabupaten Lombok Tengah. Natasha Ainun Nisa, putri dari Bapak Zaini dan Ibu Mulyani,
lingkungan Pancor, Kelurahan Semayan, Kecamatan Peraya, Kabupaten Lombok Tengah. Dan yang terakhir, Muhammad Rasya Rizky Ali Yusuf, putra dari Bapak Laili Rohana Endri dan Bapak Haji Muhammad Hirjan SEME, Dusun Berembang, Desa Jurang Jaler, Lombok Tengah. Selanjutnya kami panggil wisudawan dan wisudawati tingkat PPS Ulia. Wisudawan atas nama Muhammad Baim Febrian, merupakan putra dari pasangan Ibu Anita dan Bapak Haji Buhari Muslim, merupakan santri asal Keraja. Kepada Kepala Lembaga PPS Ulian, Kepala Lembaga PPS Usto, dan Kepala Lembaga PAUD Karim KB Al-Quran Al-Bukhari Lombok untuk naik ke atas panggung. Wisudawan atas nama Muhammad Baim Febrian, merupakan putra dari Bapak Haji Buhari Muslim dan Ibu Anita. Beliau merupakan santri asal Keraja. Selanjutnya, Hirjan Prihadi, putra dari Bapak Nasarudin dan Ibu Nuraini, alamat Keraja. Selanjutnya, Alfia Lastra Zian Muzamil, putra dari Bapak Dahran Nasri dan Ibu Munajah, santri asal Batu Belit, Desa Pengembur. Selanjutnya, Teguh Parij Ramdhani, putra dari Bapak Ramdan dan Ibu Sadia, asal Keraja. Selanjutnya, Fadil Irawan, putra dari Bapak Herman Pailani dan Ibu Napsari, santri asal Pengembur. Selanjutnya, Kenzi Fajri Orlando, putra dari Bapak Sadiman dan Ibu Endang Susilawati, santri asal Lene. Selanjutnya, Muhammad Jovan Al-Abdillah, putra dari Bapak Abdullah dan Ibu Marni Astusi, santri asal Pengembur. Selanjutnya, Muhammad Teguh Albian Syanu, putra dari Bapak Samsul Huzaini dan Ibu Mujana, santri asal Puyung.
Selanjutnya, santri atas nama Abi Takwim merupakan putra dari Bapak Muhammad Nasri dan Ibu Sri Wahyuni Rahayu, santri asal Tenganan. Selanjutnya, santri atas nama Lalu Rifki Firmansyah, putra dari Bapak Haji Lalu Munawir Sazali dan Ibu Hidayatur Rahmani, asal Praya. Selanjutnya, santri atas nama Muhammad Haris Akbar, putra dari Bapak Husnun Fajri dan Ibu Sumiati, santri asal Kekiri Timur. Selanjutnya, Lalu Iqbal Hanapi, putra dari Bapak Lalu Ramzan dan Ibu Susia Yuliana, asal Semayang. Selanjutnya, Bagas Kurniawan, putra dari Bapak Saripudin dan Ibu Sukia, santri asal Selebung. Selanjutnya, Muhammad Hakiki, putra dari Bapak Samsul Bahri dan pasangan Ibu Raina almarhumah, asal Keraja. Selanjutnya, santri atas nama Agil Adli Syahbana merupakan putra dari Bapak Samsul Rija dan Ibu Nur Hikmah, merupakan santri asal Selebung. Selanjutnya, santri atas nama Kesa Alfa Rizki, putra dari Bapak Yusuf dan Ibu Hakia, asal Pengenjek. Selanjutnya, santri atas nama Muhammad Ivan Afandi, putra dari Bapak Dedi Setiawan dan Ibu Titi Hardianti, santri asal Darul Falah. Selanjutnya, Muhammad Wawan Saputra, putra dari Bapak Regung dan Ibu Zuria, asal Batunyala. Selanjutnya, Dipa Panca Perdana, putra dari Bapak Muhdin M. Zaki dan Ibu Maskana, santri asal Terutung Semayang. Selanjutnya, Muhammad Alvin Yahyadi, putra dari Bapak Junaidi dan Ibu Hajjah Khadiah, santri asal Sumpak Puyung. Selanjutnya, santriwati atas nama Baik Noni Hidayati, putri dari almarhum Bapak Lalu Maswur dan almarhumah Ibu Baik Masita, santri asal Sukadana. Selanjutnya, santri atas nama Salmiah, putra dari Bapak almarhum Suherli dan Ibu Hajjah Fauzia, asal Semayang. Selanjutnya, Zahira, putri dari Bapak Rijal dan Ibu Mahmudah Hidayati, santri asal Nyape. Selanjutnya, Dira Septiani, putri dari Bapak Kidi dan Ibu Wati, santri asal Jeruk. Selanjutnya, santriwati atas nama Senandung Az-Zahra, putri dari Bapak Basri dan Ibu Siti Sahara, merupakan santri asal lingkungan Pacor, Semayang. Selanjutnya, Zihriana Fidia, putri dari pasangan Bapak Ali Sadikin dan Ibu Suhada, santri asal Bundul. Selanjutnya, santriwati atas nama Laura Silvia,
merupakan putri dari Bapak Soekartep dan Ibu Nirham, santriwati asal Selawang. Selanjutnya, Liana Putri Lestari, putri dari Bapak Rebe dan Ibu Lamet, asal Truai. Selanjutnya, santriwati atas nama Hana Mudia Putri, merupakan putri dari Bapak Muzar dan Ibu Rodiah, santri asal Truai. Selanjutnya, Yurika Aulia Rahma, putri dari pasangan Bapak Muhammad Nuri dan Ibu Yuliana, asal Tenganan. Selanjutnya, santriwati atas nama Fadila Cahyati, merupakan putri dari Bapak Sujarwadi dan Ibu Bayi Rohati, santri asal Rebile. Dan yang terakhir, santri atas nama Ermaulidia, putri dari pasangan Bapak Agim dan Ibu Giming Haliman Tasya, santri asal Truai. Kami mohon kesediaannya kepada para santriwan dan santriwati jenjang ulia untuk naik ke atas panggung untuk mengambil prosesi foto bersama. kepada Bapak Ibu para tamu undangan, kami mohon untuk menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Posisinya di lantai 2.
Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara kita telah kita laksanakan bersama-sama. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kami selaku MC pamit undur diri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.